Halo teman-teman, ketemu lagi bersama gua Eki Garage Detailing. Kali ini gua bakalan ngasih tutorial caranya ngesol sendiri nih di rumah, bahan-bahan yang dibutuhin apa aja bakalan gua kasih tahu. Nah, sekarang gua lagi mau ngecat atau ngesol lah bisa bilang. Ini dia, lihat nih kameramen. Kemarin sih itu kena pintu ya, kena itu tuh tembok. Ini geroak. Nah, ini sih udah gua dempul sedikit. Nah, ini lagi gua ratain lagi. Nah, ada lagi nih sekalian kita ke depan. Di lips mobil gua nih kan pada retak. Ini tinggal dihapus saja. Ini juga nih. Nih, gua masih kedempul. Bahannya seadanya sih di rumah. Kayak ini dempul. Bahan-bahannya gampang ya teman-teman, bisa didapat di material. Kayak ini gue dempulnya pakai sanpolak nih, harganya 23.000. Catnya aja, catnya kita udah beli ke tukang cat lah, tukang cat biasa di sini. Kayak kalau gue ngesol terus belanja catnya di mana, di situ. Kebetulan karena ini gue ngerjainnya di rumah. Kalau kompresor ada ya di workshop soalnya. Nah, sekalian gue pengen bikin tutorial caranya ngesol pakai bahan yang seadanya di rumah kita bisa dapetin tanpa kompresor. Terus terakhirnya cuman gue spray pakai cat aerosol atau pilok clear ya. Nah, ini bakal nyambung soalnya. Ikutin terus. Nah, ini teman-teman, bahannya simple ya. Gue bikin dari kardus susu anak gue. Biasanya kan kalau di workshop atau di bengkel-bengkel cat body repair pakai KP, ini bisa sih diakalin pakai kardus seadanya. Karena dia elastis, tinggal kita bentuk bodinya doang nih. Tinggal tungguin. Nah, kalau teman-teman pengen ngelakuin di rumah, kayak ini kan bodinya beda nih. Kayak ini body add-on body kit ACS-nya, ini body bumper belakangnya. Biar nggak kena dempulan, harus di masking tape. Jadi biar rapi, lebih enak juga. Dempul juga nggak bisa sekali jadi ya, teman-teman. Ditimpa lagi. Tuh, nanti tinggal kita ratain pakai amplas. Nah, udah ngedempul gini, tinggal kita diemin. Kita cek-cek lagi, karena gua ngerjain bumper belakang ini, ujung kiri sama bumper depannya, kita lihat lagi. Nah, kalau ini sih udah pada ketutup ya, retak-retakan bumpernya, tinggal di amplas aja sih ini mah teman-teman. Nah, sini. Nih, kalau nggak ada kompresor, nembakin catnya pakai apa? Pakai ini. Tinggal dilihat nanti prosesnya buat tembakin ke situ kalau udah tinggal tahap ngecetak. Bahan-bahan yang dibeli ya amplas nih. Ini gue juga udah beli buat cat motor sih, pengen ngecat motor sama masking tape ya. Jangan lupa dibeli nih masking tape. Nah, ini sih cat oplosan. Tapi ini bahannya PU bukan NC. Kalau bahannya NC nanti resikonya pada kita spray cat, resikonya keriting. Tapi kalau bahannya PU lebih aman dia teman-teman. Ya, ikutin terus videonya, jangan skip. Halo lagi. Nah, ini teman-teman, sekarang sudah tahap pengamplasan. Tadi mobilnya ada di rumah sono di seberang. Gue pindahin ke rumah tetangga nih biar adem. Soalnya rumah gue nggak ada matahari. Nah, sekarang lagi tahap gua amplas-amplasin nih. Yang body namanya ini body kit kan, dia paling dekat sama tanah, mobilnya ceper juga, paling sering dia kena impact, kena benturan, makanya catnya pada retak. Sekalian aja lah buat dibikin jadi konten, sekalian gua rapihin juga nih. Karena kan kalau ada temen-temen yang suka
yang mobilnya ceper-ceper juga gitu maksudnya, apalagi bahan-bahan fiber. Nah, cara di rumah daripada teman-teman ke ngesol 300.000, 500.000, nah ini gue kasih tahu nih pakai bahan yang sederhana, nah bisa dilakuin di rumah. Nah, untuk tahapan cara nyemprotnya nanti gue kasih tahu, makanya ikutin terus videonya, jangan di skip-skip. Sekarang tahap pengamplasan pendempulan udah kelar. Saat yang ditunggu-tunggu sekarang nih. Kita dikit lagi mau ngecat mobilnya, bempernya. Nah, bisa kita lihat nih sekarang. Nah, sekarang lagi di maskingin dulu nih. Baru habis ini kita aduk catnya. Nah, sekarang kita mau ngoplos cat nih buat nembakin cat ke situ. Kita bikin perbandingannya 50/50. Ini biar nggak tumpah nih, gue kasih trik nih. Caranya kayak gini. Kalau ada masking tape, taruh di sini, satunya taruh di sini. Nah, buat nuang nih udah enak nih. Misalnya ini wadahnya ya. Tuh, nggak bakal tumpah. Asal nuangnya pelan-pelan aja sebenarnya. Gue kekencangan nuangnya. Nah, ini udah lebih safety. Kita bikin catnya 50/50, teman-teman, biar di sprayan baygonnya enteng, nggak terlalu kental. Nah, ini kalau udah tinggal cabut gini udah. Ini thinnernya thinner PU ya, teman-teman. Bukan thinner yang kaleng-kaleng hijau itu Impala, bukan. Thinner PU belinya eceran. Nah, di sini tinggal diaduk. Nah, kalau udah kayak gini tinggal tutup biar nggak kena debu catnya. Kita aduk nih. Pakai apa aja bisa lah. Kalau bahannya di rumah, cari aja lidi. Misalnya yang bersih ya buat ngaduknya. Tempatnya juga yang bersih. Ini juga gua tempat catnya gue pakai tutup pilok. Yang penting sih bersih ya, teman-teman. Nih, teman-teman, setelah udah dipakai masking tape, kalau nggak ada corong kan ribet. Biasanya di rumah suka nggak ada corong. Nah, bikinnya kayak gini. Nah, tuh lihat. Nggak bakalan tumpah. Nah, sekarang kita udah catnya udah di dalam sini. Kita tinggal spray nih pada medianya, oke? Oke. Nah, ini udah hasil tembak yang pertama. Kita buat ngedasar dulu, nanti selanjutnya kita naik ke layar berikutnya lah buat nebelin si catnya. Oke. Yang sebelah sini juga nih yang belakang. Lips bumper belakang kiri udah mau ketutup. Warnanya juga cenderung bagus ya nutupnya. Itu sih udah layar pertama, tinggal sekali lagi tembak ketutup itu. Nah, ini dia, teman-teman. Bagian depan masih ditembakin sama Om Padil.
Kita lihat. Ya, dikit lagi itu juga udah tutup yang depan. Nanti kita tinggal lihat hasil akhirnya kayak apa. Nah, karena udah hasil catnya udah nutup semua, kita bakalan ngelakuin tahap terakhir dalam sebuah proses pengecatan, yaitu clear. Nah, nanti Om Fadil bakalan ngerekam nih. Gua nge-clear pakai aerosol cat pilok merek RG. Kenapa gue milih RG? Karena menurut gue cat pilok dari semua merek yang bagus, yang pernah gue pakai, yang enak abis di clear, terus kita poles, biasanya kan main amplas lagi, amplas poles, paling enak dan paling mengkilap ya RG. Untuk yang di 2K ya, bukan yang di 2K, kalau yang di 2K udah pasti Samurai yang 2K teman-teman. Nah, lihat hasilnya habis ini, oke? Nah, untuk layar pertama jangan langsung ditebelin ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nanti ngelakuin buat mobil atau motor ya, karena kalau ditebelin langsung khawatir catnya ngangkat atau keriting. Nah, jika ada pertanyaan ke teman-teman, Bang, kalau nanti nggak ditebelin dulu, catnya kulit jeruk dong? Pasti kulit jeruk sih, cuman kan nanti kita amplas, kita poles, jadinya kayak kita ngecat pakai kompresor aja. Nah, gitu. Nah, jadi gue udah kelar nih ngecat pakai Baygon di mobil M46 gue. Jadi cuman di lips bumper sama di body add-on di belakang body kitnya, belakangnya ada coil dikit. Nah, gue mulai nih dari siang nih, kebetulan sekarang kan hari Jumat. Gue mulai dari jam 1 siang, kelar ngecat jam, bukan kelar ngecat sih, kelar keseluruhannya jam habis maghrib lah teman-teman. Jadi kenapa lama? Lamanya kan tadi nungguin dempul kering, kita amplas, ya gitulah. Terus di tahap pengecetan, kalau lo ngecat pakai Baygon nih, pakai botol Baygon maksud gua. Jadi setiap kali nyemprot dia keluarnya tuh ibarat kata kompresor, anginnya kecil. Jadi kayak mode sahur gitu. Bentar lagi mau puasa sahur. Jadi tersaur gitu catnya. Keluarnya kecil. Jadi dalam pas catnya udah kelar itu hasilnya sebenarnya dia ngejeruk. Nah, gimana cara ngakalinnya nih teman-teman biar nanti pas jadi di clear hasil catnya itu nggak ngejeruk. Jadi sebelum naik tahap pengekliran, sanding dulu catnya, halusin. Kalau gue tadi pakai 1200, amplas grid 1200, naik lagi ke 1500. Habis itu baru kita clear pakai aerosol, pakai pilok. Nah, amannya kalau pakai pilok, biar piloknya ngeras dulu, dia di 2 hari setelah di
clear pakai pilok. Kalau gue gitu ya teman-teman, nggak tahu nih teman-teman yang lain atau ada yang lain ini udah jago ngecat. Kalau gue kan baru bisa ngecat. Nah, udah ada yang jago kali sehari bisa langsung, maksudnya langsung di amplas, langsung dipoles bisa. Gue nggak tahu. Tapi kalau umumnya kalau gue yang ngerjain gini nih, kalau mode-mode kepepet kayak gini, misalkan temen gue main ke rumah temen gue, mobil keserempet apa, daripada dia ini, gue kasih tahu nih pakai cara kayak gini, hasilnya juga kayak kompresor. Nah, kita lihat aja besok hasilnya kayak apa. Jadi yang tadi udah gue bilang 2 hari baru di amplas pakai grit 2000. Kalau gue sih langsung 2000, gue nggak pernah 1000. Kalau pakai pilok ya, gue nggak main 1500 dulu, jadi langsung ke 2000. Di amplas grit 2000, amplas udah rata, baru poles pakai pad merah tuh. Terserah sih kompon step satunya mau pakai apa, mau pakai kaleng hijau atau langsung ke water base. Rekomendasi gue sih kalau water base gue pakainya kompon dari huruf T, dia water base paling murah. Nah habis itu baru dia naikin obat step selanjutnya jadi. Nah temen-temen yang mau lihat hasil akhir dari gue ngecat pakai botol Baygon ini, terus gue clear pakai aerosol, tungguin aja videonya. Jadi ikutin terus videonya karena belum kelar nih di sini. Besok ini kan kebetulan udah malam, jadi besok gue kasih lihat slide, bukan slide sih, hasilnya di siang hari itu kayak gimana kelihatannya. Baru nanti 2 hari kemudian setelah itu, kebetulan ini hari Jumat, mungkin hari Minggu baru gue poles. Kalau nggak Minggu, Senin gue poles, gue amplas, gue poles. Nah hasil akhirnya gue liatin ke dulu semua. Sekalian nanti mungkin ada video quick polishnya nih M46 gue nggak di studio, nggak di tempat, nggak di room detailingnya kayak garage. Gue lagi di rumah karena Om Nopalnya lagi sibuk, dia lagi ikut pelatihan sonak biar lebih jago, keluar sertifikat lulu pada. Jadi ya percaya nih, tambah yakin hasilnya kayak garage tuh semakin kinclong abis. Oke, sampai besok, ketemu videonya besok gue rekam lagi. Nah, ini udah keesokan paginya setelah kemarin sore tuh kelar kan, habis maghrib kelar. Nah ini pagi-paginya kayak gini nih teman-teman. Ini sih tinggal di amplas terus dipoles, jadi deh. Nih, gue kasih lihat. Nah, kemarin juga ngecat di bagian belakang. Wah, tempatnya sempit. Tuh, bagian belakangnya. Nanti bakal gua kasih lihat lagi setelah dipoles. Nah, lips depannya juga udah di sanding. Sekarang tinggal kita melakukan pemolesan, tahap finishing. Nah, pakai pad merah, mesinnya ya dilakukan pemolesan oleh Om Padil. Pakai, teman-teman lihat sendiri obatnya tuh. Pakai ini buat ngating dulu awal, habis itu naik ke seri 400-nya, HCC 400. Oke, ikutin terus.
Nah, teman-teman, ini hasil akhir udah dipoles. Kita lihat sama-sama. Nah, ini dia hasilnya. Nah, bisa dilihat teman-teman. Hasilnya sama kayak dicat pakai kompresor. Nah, gimana sih caranya? Tadi kan udah dikasih lihat di video-video sebelumnya, tinggal di rewind aja teman-teman. Caranya kayak gitu. Nah, sekarang tinggal yang belakang yang gua mau poles, belum dipoles nih yang belakang. Karena udah siang terik, gue juga nggak di workshop, makanya ntar sore deh sekalian gue pengen moles ini, moles yang 46 ini, quick polish kayak gimana. Ikutin terus channel gue, nanti di video selanjutnya hasil akhirnya sinematik M46 ini bakalan gue kasih lihat di situ. Nah, sebelum kita tutup video ini, gue mau ngasih tahu nih kesulitannya kalau lu pakai spray Baygon, terus pakai di finishing pakai clearnya pakai aerosol ya. Dia sih sebenarnya kesulitannya ada di pas kita pemolesan, karena pemolesannya itu dia pernisnya lebih empuk, nggak kayak kita pakai kompresor kan. Pernisnya kan kita campur tuh, ada pernis, ada hair drainer, terus thinner. Nah itu jadi ya lebih keras, lebih enak dipolesnya. Ini juga enak dipolesnya, cuman nggak boleh kepleset. Kalau kita moles kepleset bisa botak. Nah, bahan-bahannya itu gua kemarin beli ya mulai dari cat, amplas, aerosol, spray Baygon, itu sekitar habis 200 ribuan teman-teman. Nah, makanya kalau teman-teman ada misalnya spotnya lumayan banyak nih yang dicat, ya lumayan berguna juga, karena modal 200 ribu udah bisa kayak gua lips depan sama samping. Coba kalau gua pakai body repair, lips depan misalnya habis 400, samping nih ngesol udah habis 600 ribu. Makanya kan kalau ini gue lebih hemat, dan berhubung juga harusnya gue ngecat di workshop sono karena kompresornya ada di sono. Cuman karena ini gue pengen ngasih tau lu semua, ada tips and trick cara ngecat murah, hemat, hasilnya kayak pakai kompresor. Makanya gue kasih tahu, gue kerjain di rumah biar lu semua pada tahu. Nah, inilah akhir dari video perjalanan ngecat pakai Baygon. Jangan lupa komen, share, like, dan subscribe. See you di next video.